Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fatimah dengan NIM 121124110055. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang ada di sesi 13, yaitu tentang corporate social responsibility dan budaya. Pertama-tama mungkin ada pertanyaan, mengapa budaya itu penting bagi perusahaan? Apa hubungannya antara corporate social responsibility dengan budaya? Pertama, kita memberikan pengertian dulu terkait corporate social responsibility budaya. Apa itu corporate social responsibility budaya? Jadi, corporate social responsibility budaya itu bukan hanya tentang bagi-bagi dana atau sponsor acara Agustusan, tapi ini juga adalah komitmen mendalam perusahaan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya, baik yang berwujud fisik, material, maupun nilai atau tradisi. Kemudian kenapa corporate social responsibility itu harus peduli terhadap hal seperti itu? Indonesia itu memiliki 1.300 suku dan 700 lebih bahasa daerah. Dari sudut pandang komunikasi dan public relation, perusahaan yang cuek dengan budaya lokal dan menghadapi resistensi atau penolakan sosial dari warga sekitar. Jadi untuk sebuah perusahaan, ketika mereka tidak peduli dengan budaya yang ada atau yang terjadi di wilayah perusahaan mereka, maka itu akan dikatakan cuek, dan pada akhirnya nanti akan menghadapi resistensi, yaitu penolakan oleh warga sekitar. Sebaliknya, ketika corporate social responsibility itu peduli, akan mendapatkan legitimasi sosial, kemudian reputasi positif dan dukungan publik yang kuat. Jadi ketika itu semuanya didukung gitu, mereka pun terlibat dalam budaya yang ada di wilayah corporate social responsibility-nya mereka gitu, maka itu akan mendapatkan dukungan dari warga sekitar. Budaya itu adalah pondasi utama untuk membangun hubungan yang harmonis atau harmonious relation. Kemudian juga ini tidak hanya sekedar sukarela, tetapi juga di Indonesia itu memiliki aturan mainnya. Jadi ini tuh sudah tertera dalam undang-undang tentang PT terkait corporate social responsibility SDA, dan diperkuat juga oleh UU lainnya, di mana ini tentang pemajuan kebudayaan yang menegaskan peran dunia usaha dalam pendanaan dan fasilitas budaya gitu. Jadi emang ada peraturannya juga, bukan hanya sekadar sukarela atau pedulinya perusahaan terhadap wilayah sekitar. Kemudian sebagai anak komunikasi, kita harus jeli melihat relasi kuasa. Seringkali program corporate social responsibility ini berniat baik, tapi pada akhirnya malah merusak karena terjebak dalam hal-hal ini. Yang pertama itu adalah komodifikasi budaya atau cultural commodification. Ini mengubah elemen budaya yang tadinya sakral itu menjadi komoditas komersial demi hiburan semata. Contoh di lapangannya itu seperti sebuah hotel atau perusahaan tambang mensponsori tarian ritual sakral pemanggilan roh. Dalam konteks ini aslinya hanya boleh dipentaskan setahun sekali saat panen, tetapi dipentaskan setiap malam sebagai hiburan menyambut tamu perusahaan atau turis. Ini merusak nilai spiritual asli budaya tersebut. Jadi ada sebuah hotel yang tadinya itu, jadi hotel ini disponsori di perusahaan tambang ini disponsori tarian ritual sakral pemanggilan roh, tapi aslinya di dalam budayanya ini memang tarian ini hanya boleh dipentaskan setahun sekali ketika saat panen, tapi ini malah jadi ditampilkan atau dipentaskan setiap malam sebagai hiburan menyambut tamu perusahaan atau turis. Berarti kan kalau seperti itu tidak mengikuti budaya yang ada ya, mereka malah merubah karena mereka menjadi sponsor seperti itu, dan ini akan merusak nilai spiritual asli budaya tersebut.
Kemudian yang kedua ada apropriasi budaya atau cultural appropriation. Eksploitasi atau pencatutan elemen budaya lokal demi keuntungan bisnis perusahaan tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada komunitas pemilik budaya tersebut. Contohnya adalah perusahaan kosmetik atau farmasi besar. Mereka memakai resep ramuan obat tradisional suku pedalaman untuk produk massal mereka, atau menggunakan motif kain adat lokal untuk seragam karyawan mereka tanpa izin, tanpa lisensi, dan tanpa bagi hasil. Seperti itu. Padahal kan maksudnya itu berawalnya atau bermulanya itu dari mereka-mereka yang memang memiliki budayanya. Solusinya apa? Solusinya adalah perusahaan-perusahaan itu wajib menerapkan FPIC, yaitu Free Prior Informed Consent, yaitu meminta izin di awal kepada tokoh adat tanpa paksaan serta membagikan manfaat secara adil. Kalau misalnya contoh dengan yang tadi disebutkan, jadi ada sebuah perusahaan kosmetik, kemudian mereka ini memakai resep obat dari obat tradisional suku pedalaman gitu, dan berhasil mereka jual, kemudian itu bisa menguntungkan mereka gitu. Itu kan pada awalnya memang dari suku-suku pedalaman atau dari wilayah yang mereka mengetahui itu bisa menjadi obat gitu. Tapi ketika itu akan dipakai, kemudian akan dipasarkan dan lain sebagainya, harus tetap ada perizinannya, harus menerapkan FPIC ini, yaitu Free Prior Informed Consent. Jadi mereka tetap harus meminta izin kepada tokoh adatnya, tapi tanpa paksaan. Juga mereka memberikan manfaat dengan secara adil, seperti itu. Juga ada banyak cara perusahaan itu masuk ke komunitas, dari yang paling cuek sampai yang paling menyatu. Yang pertama itu adalah filantropi. Ini sederhana tapi pasif. Jadi hanya sekedar menyumbang uang atau barang kemudian ditinggal. Model ini memang paling rawan dituduh, karena mereka akan beranggapan kalau ini hanya cari panggung atau mereka pencitraan, greenwashing gitu. Apalagi sekarang kan kita tahu bahwa netizen atau masyarakat Indonesia ini sudah bijak, sudah pintar gitu kan, mereka membaca situasi dan kondisi gitu. Ketika memang akan ada dilakukan kegiatan corporate social responsibility di wilayah mereka, kemudian mereka hanya melakukan filantropi ini gitu, mereka hanya sekadar menyumbang uang kemudian mereka tinggal, mereka akan menganggap bahwa ini greenwashing atau pencitraan saja. Kemudian ada kemitraan dan pemberdayaan. Kalau ini termasuk yang aktif. Jadi perusahaan tidak hanya memberi uang, tapi juga melatih komunitas lokal agar bisa mandiri di dalam mengelola budaya mereka. Contohnya seperti apa? Contohnya perusahaan mendanai sanggar tari tradisional. Kemudian mereka memberikan pelatihan manajemen organisasi, melatih mereka menggunakan e-commerce, dan membantu memasarkan tiket pertunjukan mereka ke pasar yang lebih luas tanpa mengubah pakem asli tarian tersebut. Jadi mereka juga bekerja sama gitu antara tokoh adatnya atau masyarakat sekitar, kemudian dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan corporate social responsibility ini. Jadi saling menguntungkan juga gitu. Mungkin kalau misalnya perusahaan itu melibatkan orang-orang yang pedalaman dan lain sebagainya, mereka bisa nih membuatkan sanggar tari tradisional untuk agar tariannya ini bisa dilestarikan seperti itu. Kemudian juga mereka bisa memberikan pelatihan manajemen organisasi, bagaimana caranya membangun bisnis lewat e-commerce. Kemudian pada intinya adalah mereka dibantu dampak apa yang akan terjadi ketika perusahaan tersebut berdiri, kemudian dibantulah oleh kegiatan corporate social responsibility ini. Yang ketiga ada integrasi ke bisnis. Ini memasukkan nilai lokal ke dalam produk perusahaan secara sah. Contohnya bekerja sama dengan perajin batik lokal dengan sistem lisensi dan bagi hasil yang adil untuk desain produk perusahaan. Mungkin di dalam membuat batik ini kan ahlinya mereka orang-orang tokoh-tokoh adat gitu. Mereka punya
keahliannya sendiri gitu. Bagaimana caranya agar corporate social responsibility ini terlibat dalam kegiatan itu gitu. Mungkin bisa dibantu dengan memasarkan produknya biar lebih luas lagi, atau mempromosikan bagaimana caranya agar itu sama-sama saling menguntungkan gitu. Kemudian nanti pada akhirnya bisa bagi hasil antara corporate social responsibility yang sudah membantu untuk mempromosikan produknya atau batiknya, kemudian warga yang sudah membuat kerajinan batik ini, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah pemetaan dan tantangan nyata. Sebelum bikin program, perusahaan itu harus melakukan pemetaan budaya bersama masyarakat, ke tokoh adat atau akademisi. Jangan sampai membuat program yang dimana salah sasaran atau tidak relevan, jadi tidak disesuaikan dengan warga sekitar. Kita juga harus cari tahu mana tradisi yang paling terancam punah atau kemudian selanjutnya ada tantangan utama atau kapasitas komunitas. Faktanya di lapangan menunjukkan banyak seniman tradisional atau komunitas adat yang lemah secara administratif. Mereka jago melestarikan budaya tapi bingung kalau disuruh bikin proposal, pembukuan keuangan, atau laporan pertanggungjawaban corporate social responsibility yang ribet. Solusinya adalah perusahaan itu tidak boleh langsung memotong dana, melainkan harus memberikan pendampingan. Misalnya mengirim staf administrasi paruh waktu atau melatih pemuda desa cara membuat pembukuan sederhana agar dana yang turun tetap transparan dan akuntabel. Jadi dibantu gitu. Perusahaan itu tahu ketika mereka mendirikan kegiatan perusahaan atau kegiatan corporate social responsibility ini apa nih yang memang dibutuhkan oleh warga sekitar yang bisa menjadi dampaknya gitu. Itu salah satunya gitu. Mereka itu lebih banyak yang jago atau lebih banyak yang berpotensi dalam tarian tradisional seperti itu atau komunitas-komunitas adat, tapi di dalam hal mereka mengurus administrasi, kemudian membuat proposal dan lain sebagainya, mereka tidak punya potensinya di situ gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah perusahaan mengirim staf administrasi untuk membantu mereka di dalam melakukan itu gitu, memberikan pelatihan atau pembimbingan yang pada akhirnya nanti mereka akan bisa jadi perusahaan atau kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di wilayah tersebut itu memberikan dampak yang sangat bagus. Pada akhirnya juga warga-warga sekitar mereka bisa istilahnya naiklah tingkatan kemampuannya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah bentuk program kreatif dan penutup. Jadi, ada program yang komunikatif dan kekinian. Di era digital, corporate social responsibility budaya itu bisa diwujudkan lewat dokumentasi digital, seperti digitalisasi naskah kuno atau merekam audio ritual adat agar tidak punah, serta transfer pengetahuan antar generasi, membuat program magang anak muda bersama maestro budaya atau festival budaya sekolah, seperti itu. Jadi dilakukanlah sebuah dokumentasi digital di mana itu untuk mengabadikan mengabadikan ritual adat agar tidak punah gitu. Jadi selain itu diturunkan kepada generasi selanjutnya, itu pun juga ada bentuk videonya gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mengubah paradigma lama, karena budaya itu bukan sekedar aksesoris atau hiburan sampingan di program corporate social responsibility perusahaan, tetapi juga ini adalah investasi pada pelestarian budaya untuk membangun strategi komunikasi terbaik, diferensiasi, kompetitif, menjaga keharmonisan sekaligus merawat identitas sosial bangsa. Jadi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam kegiatan corporate social responsibility-nya ini bukan hanya sekedar tadi sukarela, tetapi mereka memberikan bimbingan bagaimana pada akhirnya walaupun nantinya sebenarnya gini,
kalau misalnya disebut berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan dalam berkegiatan corporate social responsibility itu kan mungkin dilihat dari warga sekitarnya, apakah mereka berkembang, kemudian apakah mereka terbantu di dalam memenuhi hak-hak mereka gitu kan. Dampak-dampak yang diberikan oleh perusahaan tuh apakah ada solusinya atau tidak, seperti itu kan. Kemudian dikatakan sukses tuh ketika mereka juga bisa menyejahterakan warga sekitarnya, seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi, kemudian mereka tidak melakukan kegiatan corporate social responsibility lagi, mungkin dengan ilmu-ilmu yang mereka sampaikan, ilmu-ilmu yang mereka berikan tentang bimbingan-bimbingan dan lain sebagainya, itu akan tetap ada bagi mereka, bagi masyarakat sekitar perusahaan mereka, seperti itu. Jadi bukan hanya memberikan bimbingan pada saat mereka melakukan kegiatan corporate social responsibility ini, bukan, tapi juga ini sebuah investasi pada pelestarian budaya mereka. Jadi mereka juga ada kemampuan, ada peningkatan kemampuan di dalam kehidupan ini. Mereka bisa menjalankan bisnis untuk diri mereka sendiri dengan bimbingan dan latihan dari kegiatan corporate social responsibility ini, seperti itu. Dan corporate social responsibility ini nantinya akan menjadi sebuah penilaian orang-orang terhadap kegiatannya, terhadap perusahaannya, yang nantinya akan disampaikan oleh public relation, seperti itu. Dan mereka ada bentuk nyatanya gitu, buktinya ada gitu, mereka melakukan apa aja, mereka membangun sebuah perusahaan di suatu wilayah yang ternyata pedalaman, kemudian apa yang akan mereka berikan kepada orang-orang di sekitarnya gitu kan. Pasti di dalam membuat perusahaan itu kan mendirikan perusahaan itu kan pasti ada dampak negatif ataupun positifnya gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar pendirian perusahaan ini memiliki dampak positif justru lebih banyak daripada dampak negatifnya, seperti itu. Dengan cara seperti ini mereka saling menguntungkan. Dan memang ketika akan mendirikan sebuah perusahaan kemudian melakukan kegiatan corporate social responsibility ini, itu harus didiskusikan, harus dimusyawarahkan dengan orang-orang sekitar situ. Tadi juga dijelaskan ada akademisi, kemudian juga ada tokoh adatnya, seperti itu. Jadi kita akan lebih tahu, atau perusahaan akan lebih tahu bagaimana kondisi di wilayah tersebut, kemudian apa yang kurang, apa yang perlu dibantu dan lain sebagainya gitu. Karena kan kegiatan corporate social responsibility ini pun juga merupakan kegiatan dari pemerintah, di mana kegiatan ini tuh adalah bentuk berhasilnya sebuah perusahaan di dalam pengelolaannya, seperti itu. Kemudian di dalam corporate social responsibility ini juga sudah tidak berlaku tentang mereka hanya memikirkan keuntungan saja atau profit, tapi juga mereka harus ada people-nya dan juga satu lagi saya lupa. Pokoknya pada intinya mereka itu mereka harus menguntungkan, kemudian orang-orang sekitar mereka pun juga harus dilibatkan, dan pada akhirnya mereka juga akan bisa berdampak pada perusahaannya, seperti itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan kegiatan corporate social responsibility, tapi mereka hanya melakukan itu sesuai dengan keinginan mereka. Apa artinya? Artinya mereka tidak melibatkan warga sekitar, yang pada akhirnya gitu kegiatan yang mereka lakukan ini ya sia-sia. Kenapa? Karena ya mereka tidak tahu kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa di wilayah tersebut gitu. Apa yang mereka butuhkan ketika mereka mendirikan perusahaan. Kemudian pada akhirnya citranya mereka, perusahaan pun akan rusak karena yang mereka lakukan tidak ada apa-apanya, seperti itu. Mereka tidak melibatkan masyarakat sekitar juga, bahkan masyarakat sekitar dirugikan oleh adanya perusahaan ini atau adanya kegiatan corporate social responsibility ini, seperti itu. Jadi semuanya harus berjalan, tidak hanya mementingkan profit atau keuntungan sebuah perusahaan.
tapi juga harus menguntungkan masyarakat sekitar, seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Pada intinya corporate social responsibility budaya ini adalah mereka melibatkan tokoh-tokoh adat untuk dibantu oleh kegiatan ini agar pelestarian budayanya tetap ada, kemudian juga dibantu oleh kegiatan corporate social responsibility ini agar wilayah sekitarnya atau wilayah tersebutnya itu bisa berkembang, seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.